Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ala hadinya wala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita bertemu pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Anda semua masih dalam keadaan sehat, pikirannya masih cermat, masih kuat ya. Kemudian berjalannya masih tegap, pandangan masih akurat ya. Kemudian pendengaran masih akurat ya. Kemudian wajahnya masih indah mengkilat ya, walaupun penuh jerawat tapi nggak usah gawat ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang teori komunikasi dan organisasi. Sebelum kita lebih lanjut lagi ya kepada materi yang lebih dalam, saya akan kasih gambaran Anda mengenai komunikasi ya. Tentunya supaya Anda itu bisa memahami tentang diri Anda ya. Apakah saya itu orang yang pintar berkomunikasi ataukah saya orang yang sulit berkomunikasi ataupun yang lainnya ya. Perlu Anda ketahui bahwa komunikasi itu ada komunikasi intrapersonal dan ada komunikasi interpersonal ya. Komunikasi intrapersonal itu biasanya seseorang itu akan berpikir tentang dirinya sendiri ya. Dia akan memahami konsep diri. Dia melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi ya. Kemudian dia akan merespon apa yang sudah dilihatnya, misalkan dengan mata, kemudian apa yang sudah didengarkan melalui telinga, kemudian apa yang dia sudah rasakan ya dengan dalam tubuh, anggota tubuh yang lainnya. Itu pasti dalam diri Anda itu Anda bisa memahami diri Anda sendiri. Ada komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri ya. Anda itu pernah berbicara pada diri Anda sendiri ya. Contoh misalkan saya itu mau kuliah. Kemudian bisikan Anda mengatakan udah nggak usah kuliah, males, istirahat dulu lah ya. Kemudian ada lagi bisikan yang lain, jangan ya, harus kuliah. Kalau nggak kuliah nanti ketinggalan kuliahnya, nanti males, kemudian nanti lama lagi kuliahnya. Terus aja ya. Komunikasi-komunikasi itu terjadi ya. Sehingga nanti Anda itu akan mengalami sebuah keputusan atau akan mengambil sebuah keputusan, Anda itu mau kuliah atau tidak jadi kuliah. Itu contoh kecil saja ya, dan banyak sekali ya, banyak sekali kejadian-kejadian komunikasi dalam diri Anda itu yang menyebabkan Anda itu bisa salah melangkah ataupun bisa benar melangkah ya. Dengan Anda itu pandai atau cerdas dalam berkomunikasi pada diri Anda sendiri ya, itu nanti otomatis akan memahami konsep diri, bahwa diri saya itu harus dibawa kemana dan harus seperti apa. Itu tentunya mengalami sebuah proses yang sangat luar biasa ya. Artinya bisikan-bisikan dalam diri Anda itu harus bisa memilih sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar ya. Namun ada juga seseorang yang tetap keputusannya adalah sesuatu yang tidak benar ya. Itu berarti belum memahami konsep diri. Nah, dengan memahami konsep diri, Anda itu bisa memahami kesadaran diri. Saya itu sadar ya. Seorang itu mengalami kesadaran itu karena dilakukannya dalam dirinya itu sebuah komunikasi dengan baik. Kemudian bisa memahami konsep dirinya sendiri ya. Sehingga dia itu akan bisa memahami bisa mendapatkan kesadaran dirinya ya.
Kemudian ada juga komunikasi interpersonal ya. Anda itu berkomunikasi dengan bukan diri Anda sendiri tapi dengan orang lain. Ya, kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia satu dengan manusia itu, yang lainnya itu saling membutuhkan satu sama lain, ya, saling berkomunikasi satu sama lain, ya, karena kita itu bukan individual ya. Dulu saya pernah, kemarin saya ceritakan ya, ada seorang yang bunuh diri atau lama kelamaan mati karena dia itu tidak berhubungan atau tidak berkomunikasi dengan orang lain, hanya di kamar saja menyendiri di rumah. Lama-lama fungsi organnya itu menipis ya, berkurang lama-lama meninggal. Ketika Anda bisa berkomunikasi dengan diri Anda itu dengan baik ya, dengan bisa memahami konsep diri Anda sendiri, kemudian Anda itu bisa mendapatkan kesadaran diri, itu pasti bisa membentuk konsep sosial ya. Anda bisa berkumpul atau bisa melakukan komunikasi dengan orang lain, kemudian Anda bisa memahami orang lain dan sebagainya. Bahwa seperti kita ketahui ya, manusia itu, saya balikan lagi ke konsep dasar manusia ya. Manusia itu terdiri dari organ-organ yang berbeda-beda ya. Dan masing-masing organ itu memiliki sistem organnya masing-masing. Ya, contoh ada sistem pernafasan. Di dalam sistem pernafasan itu ada organ-organ pernafasan yang saling bekerja sama. Karena organ-organ itu ya tujuan dan fungsinya ya sama. Sehingga satu sama lain saling bekerja sama. Maka didapatkanlah fungsi sistem pernafasan berjalan dengan baik dan sempurna. Jika ada salah satu organ saja yang tidak menjalankan fungsinya, maka akan rusaklah semua organ yang lainnya. Ya, contoh misalkan hidung kita mampet ya, sedangkan hidung itu awal mula kita bisa menghirup oksigen ya. Maka oksigen tidak akan masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru akan semakin mengalami kelemahan ya, kelemahan fungsi dan sebagainya, lama-lama akan rusak. Itu salah satu contoh ya. Begitu juga kita dalam kehidupan nyata ya, kita itu berkehidupan sosial. Kita tidak mungkin sendirian. Contoh, saya contohkan satu keluarga ya. Satu keluarga itu pasti satu tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan keluarga kita sendiri. Tapi di dalamnya itu memiliki fungsinya masing-masing ya, memiliki fungsinya masing-masing. Orang tua fungsinya ini, anak pertama fungsinya ini, anak kedua. Dan perlu kita ketahui bahwa masing-masing orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita samakan. Paling yang bisa kita samakan adalah tujuan, pola pikir, kemudian sasaran yang akan kita dapatkan, yaitu yang bisa akan kita samakan. Dan dengan perbedaan-perbedaan karakteristik itu, masing-masing orang kita dituntut untuk bisa memahami karakteristik dari setiap orang. Karena kita sudah bisa memahami diri kita sendiri, nanti juga otomatis kita akan bisa memahami orang lain ya. Disitulah kunci utama kita itu nanti akan bisa hidup dalam konsep sosial, atau bisa memahami konsep sosial atau membentuk konsep sosial. Setelah kita memahami konsep sosial ya, kita akan memahami kesadaran sosial bahwa ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan lingkungan kita itu harus kita jaga dan harus kita ciptakan ya. Walaupun ya masing-masing orang itu berbeda-beda, dari mulai sikapnya, kemudian wataknya, kemudian latar belakangnya, kemudian pendidikannya, kemudian agamanya dan sebagainya. Tapi kita itu dituntut untuk menciptakan ketertiban, kemudian kenyamanan, kerukunan ya. Dengan kita bisa menciptakan itu semua, berarti kita sudah bisa memahami kesadaran sosial.
Kita diberikan kesadaran bahwa kita itu tidak mungkin beraktivitas sendirian. Kita hidup sendirian itu nggak mungkin. Kita membutuhkan orang lain. Dalam proses memahami komunikasi dapat dibagi menjadi dua model ya, atau dua bagian model. Yang pertama adalah intrapersonal communication skill, kemampuan komunikasi dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua interpersonal communication skill, ya kemampuan komunikasi dengan pihak yang lain. Ini saya ilustrasikan ya, komunikasi intrapersonal ya. Siklus hubungan pikiran manusia dan kemampuan berkomunikasi. Semua itu setiap manusia itu pasti punya pikiran ya, punya akal dalam hal ini. Ini yang membedakan manusia dengan hewan ya, atau dengan binatang. Manusia itu punya kelebihan satu ya, yaitu memiliki akal. Nah, akal ini adalah sebagai alat ya, atau suatu wadah ataupun suatu organ. Dalam hal ini adalah saya katakan organ ya. Ini untuk selalu mengarahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Akal ini selalu mengarahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Jika kalian berakal, itu secara logika, jika manusia itu berakal, pasti apa yang dilakukannya itu baik dan benar ya. Kalau dia tidak berlaku baik dan benar, atau tidak berperilaku baik dan benar, tidak melakukan aktivitas yang baik dan yang benar, itu otomatis dia itu nggak punya akal, atau akalnya lagi istirahat ya. Ya, istirahat jadi manusia. Ini perilaku hewan ya. Kalau misalkan mengarahkannya kepada hal-hal yang tidak benar dan tidak baik, ini perilaku hewan semua. Karena hewan itu nggak punya akal. Contoh ya, misalkan makan, binatang makan, manusia makan. Binatang ini makan ya, asal makan saja. Contoh misalkan kucing ya, makannya ada di bawah ya dia makan, makannya ada di atas meja ya dia makan ya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini makanan siapa. Pokoknya ketika dia lapar ya langsung diambil aja makannya ya. Karena ini nggak punya akal ya. Ketika ada manusia yang seperti itu, ya sama aja dengan kucing atau sama dengan binatang. Nah, dari cerita itu tadi ya, bahwa hidup itu mempunyai nilai. Hidup itu pada akhirnya itu ada nilainya dan ada kebenaran. Hidup itu nanti hasil akhirnya adalah kebenaran. Kebenaran tentang sebuah penciptaan ya, bahwa segala sesuatu semuanya adalah ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita semua ya, Islam ya. Kemudian karena sudah memahami diri sendiri, itu terbentuklah nilai ya. Ketika sudah ada nilai itu atau konsep kebenaran itu, nanti kita punya tujuan hidup. Hidup itu punya tujuan nantinya ya. Tujuan hidup adalah, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran ya, Tuhan itu menciptakan manusia itu yaitu untuk beribadah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Saya menciptakan ya jin dan manusia itu ya untuk beribadah. Tujuan kita adalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita adalah satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun proses mendapatkan ibadah yang paling sempurna itu sangat berat dan sangat kompleks sekali ya, dan sangat panjang prosesnya. Kemudian kita sudah terbentuk tujuan hidup kita, maka terkonseplah dalam pikiran kita, pikiran atau mindset ya, bahwa kita hidup itu tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Kita hidup itu tujuan akhirnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memahami nilai-nilai dan kebenaran, sehingga dalam pikiran kita itu pasti akan terbentuk mindset hidup ini ya harus benar. Saya tidak mau melakukan kesalahan, walaupun dalam pelaksanaannya saya pasti salah.
dan saya pasti tidak benar. Saya salah mengambil keputusan, saya salah melangkah, saya eh, salah mengaplikasikan apa yang saya pikirkan dan sebagainya. Tapi mindset Anda itu pasti sudah tertuju kepada kebenaran itu ya. Saya hidup itu ya harus benar. Jangan sampai berbuat salah. Dari mindset itu nanti akan terbentuk sebuah emosi ya. Ketika Anda salah menentukan tujuan awal Anda, ya, itu pasti emosi akan terbentuk adalah emosi-emosi yang tidak baik. Ketika Anda bisa menentukan tujuan hidup Anda ya pada sebuah kebenaran, pada emosi-emosi Anda ini akan mengarah kepada sesuatu yang baik gitu. Nah, dari emosi ini nanti akan uh, dikeluarkan atau akan direfleksikan dalam sebuah kata-kata ya. Nanti masing-masing orang itu bisa ditentukan ya, ini orang baik, ini orang tidak baik, ini orang yang selalu berbuat benar, ini seorang yang selalu berbuat salah ya. Tapi kita harus kembali lagi ya, ya. Ciri-ciri manusia tersebut ya, kita jangan jadikan tolak ukur yang paten ya. Artinya setiap manusia itu bisa berubah. Yang tadinya baik bisa jahat, yang tadinya jahat bisa baik ya. Kemudian kita harus mengetahui adanya konsep hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah berkehendak, dia akan mendapatkan hidayah. Sejelek apapun dia akan berubah hidupnya. Ya, kita juga harus paham itu ya. Selanjutnya pengetahuan tentang intrapersonal ya. Kita mempelajari tentang pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri ya. Itu dalam konsep pengetahuan diri. Kita itu harus bisa memahami ya kekuatan dan kelemahan pada diri kita sendiri. Saya itu kekuatannya sebesar apa? Saya itu kelemahannya sebesar apa? Ya. Nah, kita harus paham itu semua. Ya. Nanti yang didapatkan adalah atau masalah yang muncul apabila kurang memahami diri ya. Yang pertama itu Anda bisa mengasingkan diri. Kemudian yang kedua, kurang dapat mengambil keputusan. Yang ketiga, persepsi yang keliru ya. Makanya penting sekali ketika kita bisa memahami diri kita sendiri, kekuatan dan kelemahan kita, itu nanti kita terhindar dari tiga hal itu ya. Kita bisa beradaptasi dengan diri kita sendiri. Kemudian kita bisa pandai dan cakap mengambil keputusan. Kemudian kita juga konsep persepsi kepada orang lain juga tidak keliru dan sebagainya. Sehingga hidup kita menjadi teratur dan terarah. Kemudian setelah mengetahui diri kita sendiri dalam artian konsep pengetahuan diri, kita juga harus bisa mengarahkan diri ya dalam konsep pengarahan diri. Pengarahan diri ini daya yang memberi arah dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi perilakunya. Setiap manusia itu bisa mengarahkan dirinya sendiri, ya, dan mengarahkannya itu kepada hal-hal yang baik dan yang benar itu. Karena manusia itu punya akal ya. Kembali lagi ke akal ini. Akal ini selalu membawa kita manusia itu pasti kepada hal yang baik dan hal yang benar. Ya. Tapi ada juga yang manusia itu kadang ya melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu berarti kita ada kelemahan untuk mengarahkan diri kita ya kepada hal itu semua. Nah, di sini juga ada dampak ketika kita itu kesulitan atau tidak bisa mengarahkan diri kita sendiri ya. Yang pertama adalah kurang percaya diri. Kita itu merasa kurang, kemudian tidak bisa. Apakah saya bisa? Kemudian tidak pede dan sebagainya. Karena kita tidak bisa mengarahkan diri kita sendiri ya. Mau dibawa kemana saya ini? Kemudian yang kedua kurang mampu ya, ngerasa kurang mampu terus ya. Kemudian tidak mampu mengendalikan diri sendiri ya. Akhirnya kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Kemudian
Konsep yang ketiga adalah harga diri. Harga diri adalah pandangan seseorang bahwa dirinya bermanfaat. Ya, itu berkembang dan berkebajikan. Seseorang itu berhak memiliki predikat ya bahwa dia itu seorang yang bermanfaat. Dan setiap manusia itu berhak berkembang. Dan setiap manusia itu berhak memiliki kebajikan. Kebajikan sendiri-sendiri ya. Ketika dia tidak mampu ya atau tidak memiliki harga diri atau tidak bisa menguasai diri ya, mengetahui harga dirinya ya, masalah-masalah yang timbul yang pertama adalah kurang respect pada orang lain ya, bahwa kita tahu itu kita manusia itu harus menghormati manusia yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, mengabaikan diri ya, kita acuh tak acuh kepada aktivitas sosial, kita tidak mau membantu orang lain dan sebagainya, karena kita tidak bisa memahami konsep harga diri ya, bahwa seorang manusia itu sangat mahal harganya, nilainya sangat tinggi ya. Maka dari itu kita harus menghargai nilai itu atau menghargai satu sama lain. Kemudian masalah yang akan timbul ketika seorang tidak bisa menghargai dirinya sendiri ya, itu tidak mampu memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri tidak bisa, apalagi nanti memaafkan orang lain. Komunikasi intrapersonal ini biasanya didapatkannya itu prosesnya adalah yang pertama itu sensasi. Sensasi ini proses menangkap ya, stimulan atau stimuli ya. Kamu melihat, kemudian kamu mendengar, kamu merasakan, itu proses mendapatkan sensasi. Atau kita sebut proses yang pertama adalah sensasi, menangkap stimuli. Kemudian setelah kita tangkap ya, kemudian terbentuklah persepsi. Persepsi ini adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan. Persepsi mengubah sensasi menjadi sebuah informasi. Setelah kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dengar, kemudian tersimpan dalam memori kita yang disebut dengan persepsi. Itu yang disebut dengan informasi atau pengetahuan. Ya, yang nantinya akan disimpan dalam memori. Informasi ini akan bisa disimpan dengan waktu yang cukup lama. Ada juga yang sebentar, tergantung kondisi orang yang menangkap informasi tersebut ya.